Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Seperti episode sebelumnya, kita menyajikan Tafsir Kabir dengan dialog. Jadi saya tidak sendiri di sini, akan tetapi saya ditemani oleh narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Nasir Ahmad. Nah, sekilas, saya akan mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di episode sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan Bani Israel, lalu mengapa Allah Ta'ala menyindir orang-orang Bani Israel ini, kenapa mereka tidak beriman. Padahal kan Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada mereka, nikmat yang begitu agung, ya, nikmat kenabian yang luar biasa. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, melanjutkan ayat Al-Baqarah ayat ke-49. Baik, untuk itu Bapak Nasir bisa dipersilakan untuk membacakan ayatnya terlebih dahulu. Baik, jazakumullah Bapak Arifin. Memang kemarin kita sudah membahas ayat 48 dari surah Al-Baqarah. Iya. Sekarang kita sudah memasuki ayat ke-49. 49. Ini saya pikir ini bakal panjang banget dan pembahasannya itu kebanyakan tentang syafaat. Nah, ayatnya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Artinya, dan takutlah kamu terhadap hari ketika suatu jiwa sama sekali tidak akan menggantikan jiwa yang lain, tidak akan diterima suatu syafaat darinya, tidak akan diambil tebusan darinya, dan mereka tidak pula akan ditolong. Ya. Baik, jazakumullah Pak Nasir sudah membacakan arti dan ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-49. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat kan sebelumnya kita juga sudah diskusi ya, bagaimana di ayat 49 ini banyak sekali pembahasan tentang syafaat. Baik dalam tafsir kabir maupun tafsir-tafsir yang lain, sangat banyak sekali dibahas tentang syafaat. Nah, jadi saya ngambil kesimpulan nih untuk episode kali ini mungkin kita membahas yang tentang penebusan dosanya ya, kemudian tentang adil, tentang yang lain selain syafaat. Nanti syafaatnya kita simpan mungkin untuk episode selanjutnya Pak Nasir ya. Karena saya rasa tidak bisa ini untuk membahas syafaat juga di episode kali ini, sangat luas sekali pembahasan tentang syafaat. Nah, baik, untuk episode kali ini Al-Baqarah ayat ke-49 kita akan membahas tentang takwa juga taku ya. Wattaku ya, ittaku itu seperti apa nanti. Kemudian yauman ya, apa sih hari itu yang ditakut-takutin, yaitu yang mana jiwa tidak dapat menggantikan jiwa yang lain. Nah, di sini nanti ada jiwa menggantikan jiwa yang lain, kafarah nih, nanti kita bahas juga tentang kafarah. Kemudian syafaat kita simpan untuk episode selanjutnya mungkin. Lalu wala yu'khadhu minha adlun. Nah, adlun ini apa sih? Nanti kita bahas juga. Walahum yunsorun, dan mereka pula tidak akan ditolong. Ya, silakan Pak Nasir dari tafsir yang lain berkenaan dengan yang lain selain syafaat nih. Baik, di sini saya mendapatkan penjelasan dari beberapa tafsir, dan tapi saya setelah membacakan perkataan ini jadi terpikir sesuatu. Yeah. Perkataannya itu adalah peringatan ayat ini bergabung dengan tuntutan ayat yang lalu ya. Ini perlu karena kelebihan yang dianugerahkan kepada mereka, yakni Bani Israel, ya, atau seluruh umat telah mengakibatkan mereka angkuh dan menduga bahwa mereka bebas dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, dan jagalah, ya, dan jagalah diri kamu dari satu hari di mana seorang tidak dapat membela orang lain. Saya berpikir bahwasannya bagaimana ya, penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala yang tegas ini secara langsung ya membantah kaidah ya, akidah tentang kafarah itu sendiri. Nah, untuk itu kalau saya berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang ya, pada Bani Israel tentunya ya. Kemudian pada kaum Nasrani juga, bahwasanya konsep kafarah yang dimaksud mereka itu benar-benar batil. Nah, bagaimana kalau penjelasan dari tafsir kabirnya, Pak? Baik,
sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu ya bahwa Nasrani juga kan memegang teguh syariat, ya syariat dari Bible, di mana Hazrat Isa alaihissalam juga kan menyatakan bahwa janganlah menganggap aku datang ini untuk merombak akidah atau apa syariat ya, akan tetapi aku datang untuk mengikuti yang sebelumnya. Jadi Hazrat Isa alaihissalam juga mengikuti kaidah syariat yang dibawa oleh Hazrat Musa alaihissalam, ya, dimana jadi kalau kita lihat hukum-hukum yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu masih selaras dengan orang-orang Bani Israel ya, yang memegang teguh kitab Taurat. Jadi ada juga berkenaan dengan, nanti akan kita bahas berkenaan dengan kafarah ya. Akan tetapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu berkenaan dengan takwa ya. Wattaku. Jadi orang-orang Bani Israel ini diminta oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Ittaku, kalian bertakwalah. Nah, jadi bertakwa ini apa? Ya kan, takwa ini apa? Nah, di sini Hazrat Muslih Maud menjelaskan juga takwa berkenaan dengan takwa ya. Takwa itu berarti menyelamatkan atau melindungi ya. Ittaqwa itu berasal dari berarti juga selamat atau menyelamatkan diri sendiri supaya mereka itu terlindung. Namun di ayat ini digunakan untuk selamat dari suatu yang buruk, lebih spesifik lagi. Jadi untuk selamat dari suatu yang buruk, nah tadi Pak Nasir sudah membahas juga bahwa ini masih ada rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya kan. Ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan sindiran juga bahwa mereka juga harus menerima kebenaran yang ada pada kitab mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi di sini disindir lagi supaya suatu hal yang buruk tidak terjadi, ittaku, kalian harus bertakwa. Nah, kalau ittaqo itu ada wujud Allah Ta'ala, juga ada arti khususnya yaitu menciptakan tameng untuk melindungi diri. Jadi bertakwa kepada Allah berarti mereka harus menciptakan tameng ya untuk melindungi diri mereka. Kemudian takwa itu dari Hazrat Abu Hurairah ya menjelaskan bahwa takwa itu agaknya seperti orang yang berjalan di tempat yang berduri. Jadi bagaimana sih supaya kita tidak terluka? Bagaimana sih supaya pakaian kita tidak sobek? Nah, logikanya kalau ada jalan atau tempat yang berduri, kemudian kita mau lewat situ, nah untuk selamat dari itu kan kita harus berhati-hati. Nah, perhatikan setiap langkah kita, ya kan, supaya tidak bajunya nyangkut di duri. Nah, itulah takwa, menaruh kehati-hatian dalam setiap langkah kita. Sikap mawas diri lah ya. Sikap mawas diri, ya betul. Memang takwa itu seperti itu. Nah, itulah takwa ya, Pak Nasir, dari tafsir Kabir yang dijelaskan oleh beliau, radhiyallahu ta'alaan. Kemudian yauman ya. Kata yauman ini merujuk pada waktu dan zaman juga. Nah, jadi di sini yauman ini kemana sih? Nah, kepada suatu zaman, kepada suatu masa ketika. Nah, ini tinggal kita lanjutkan ayatnya. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, kemudian la yuqbalu minha syafa'ah, kemudian la yu'khadhu minha adlun. Nah, semua ini terblok ya. Semua ini tidak diterima. Tebusan dari orang lain syafaat. Tidak bisa, syafaat tadi tidak bisa. Nah, di tafsir-tafsir lain juga menjelaskan tentang yauman ini. Yeah. Nah, salah satu di sini juga dijelaskan tentang yauman tapi merujuk kepada hari kiamat saja. Apakah di tafsir Kabir hanya hari kiamat saja atau bagaimana? Ya, memang di sini tidak disebutkan secara langsung hari kiamat. Tapi kalau kita lihat secara kiasan atau kita merujuk pada ujung ayat gitu ya, rangkaian ayat di mana pada hari tidak ada suatu jiwa menggantikan jiwa yang lain. Kemudian tidak hanya kemudian syafaatnya tidak diterima, adilnya tidak diterima. Ini memang pada hari kiamat, udah jelas ya. Tapi ada juga beberapa contoh di dunia ini juga. Nah, contohnya di kafara. Coba kita bayangkan bagaimana seorang A melakukan kriminal, apakah seorang B dapat dihukum karena kriminal yang A? Jelas tidak bisa. Begitu ya, kafara. Jadi inilah kafarah yang mereka yakini bahwa saya telah melakukan dosa, tapi tenang aja. Dia nanti yang dapat hukumannya. Saya mah aman. Ya, seperti itu kan. Jadi tidak adil ya. Nah, ini juga merupakan suatu penolakan terhadap kafarah tadi, ya.
bagaimana kafarah itu ditolak, baik kafarah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Mungkin dalam tafsir lain selain tafsir Kabir bisa dijelaskan tentang kafarah, Pak Nasir? Baik, saya mengambil dari referensi beberapa tafsir ya yang mereka menjelaskan bahwasannya penolakan dari kafarah ini telah Allah jelaskan di ayat ini juga ya. Kafarah itu apa sih ya? Kafarah adalah ketika Nabi Isa ya alaihissalam dijadikan sebagai anak Tuhan, ini berdasarkan keimanan teman-teman kita yang Nasrani ya. Iya. Jadi Hazrat Isa disalib ya, untuk menebus dosa-dosa yang telah berlalu seperti itu. Sedangkan kepercayaan ini bertentangan sekali dengan ayat ini. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bahwasannya kafarah itu tidak berlaku. Tidak ada ya. Seperti itu. Karena menurut Pak Arifin sendiri nih, ini dari kita aja nih berbicara diskusi. Kalau konsep ini ada gitu, secara duniawi masyarakat gitu ya. Kalau tadi Bapak Arifin tidak menjelaskan, misalnya si A melakukan kejahatan, yang satu lagi yang akan dihukum ada yang B. Ini nggak adil dari sistem keadilan aja, ya kita sebut aja dari sistem kepolisian, ya keamanan hukum tidak bisa. Iya, betul. Bagaimana hukum ini malah dijadikan salah satu dasar begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Arifin aja nih ya, menurut Pak Arifin, kalau ini ada, bahaya apa yang akan terjadi? Wah, sangat luar biasa ya bahaya yang akan terjadi. Karena orang melakukan kejahatan dengan tenang saja, nanti saya yang bukan dihukum, bukan saya yang dihukum, nanti orang lain dihukum. Jadi begitu ya. Toh nanti kita selamat juga gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada hal unik yang dijelaskan lebih lagi oleh Hazrat Muslih Mau'un nih Pak Nasir. Jadi berkenaan dengan adil dulu nih. Berkenaan dengan adil. Tadi kan wala yu'khadhu minha adl. Darinya tidak diterima adil. Ini adil nih apa? Nah, adil ini kalau kita artikan secara bahasa ya, Hazrat Muslih Mau'ud di sini menyampaikan banyak juga. Biasanya Hazrat Muslih Mau'ud itu mengambil referensi dari Tajul Urus, Lisanul Arab, kemudian Mawarid, kemudian yang lain-lain dari referensi lain. Adil di sini diartikan semisal. Jadi ada A, ngasih A, semisalnya. Itu adil ya, sama. Balance, ya. Misalnya serupa. Saya ngasih Pak Arifin pulpen, Pak Arifin ngasih saya pulpen lagi. Itu adil. Ya. Oke. Kemudian kompensasi juga. Jadi ketika kita melakukan suatu kerugian terhadap orang, kita ngasih kompensasinya, ngasih ganti rugi. Nah, itu keadilan juga. Kita udah berlaku aniaya terhadap orang, kita harus bantu dong dia. Ya, kita harus ganti ruginya. Itu adil juga. Garansi juga termasuk ya, kalau kita sebut ya. Kemudian tebusan, termasuk sumbangan juga nanti adil. Nah, tebusan ini yang masuk ke dalam ayat ini. Jadi teman-teman Yahudi itu ya, mereka menganggap bahwa ada perintah Hazrat Musa untuk menyembelih kambing. Ya, untuk menyembelih kambing. Supaya apa? Nah, tujuan Hazrat Musa itu ya melalui perintah Allah Ta'ala tentunya memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel itu untuk menyembelih domba atau kambing. Tujuannya adalah supaya mereka mengingat bahwa oh ini saya melakukan kesalahan. Saya harus menyembelih. Tapi di sisi lain rohaninya juga harus ikut disucikan. Oh, saya ini salah. Bukan saya hanya bertobat. jasmani aja. Nah, jadi itu hanya bentuk lahiriah menyembelih. Tapi mereka ini salah dalam mengartikan perintah dari Hazrat Allah Ta'ala ya, perintah dari Allah Ta'ala yang melalui Hazrat Nabi Musa itu, mereka artikan seperti ini. Ketika mereka sudah menyembelih kambing, sudah hilang dosanya. Jadi, intinya kayak, saya berdosa, udah nyembelih kambing aja. Toh juga nanti dimaafin. Oh, maaf. Buat dosa lagi, dan nyembelih lagi, maaf. Ya. Nah, sedangkan dari teman-teman Nasrani menganggap kafarah ini ya tadi telah melakukan dosa. Nah, Nabi Isa yang notabene-nya mereka anggap sebagai anak Tuhan datang sebagai penebus dosa mereka. Nah, ini juga dua keyakinan ini ditolak oleh ayat ini. Meskipun di sini dalam awalannya tadi ya ayat sebelumnya ya Bani Israel, tapi berkenaan dengan kafarah ini juga masuk. Jadi ini juga sebagai penolakan kafarah, baik itu yang diyakini oleh Bani Israel maupun diyakini oleh Nasrani.
bahwa kafarah yang diyakini ini tidak benar. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu ya nanti mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Sehingga tadi Pak Nasir kan sudah nanya juga ya. Ya. Kalau ini terjadi, bagaimana ini nanti kesudahannya? Si A berbuat jahat, si B malah keseimbangan di dihukum. masyarakatnya gimana? Nah, gitu kan. jadi coba bayangkan Pak Nasir di posisi si B. Loh, saya kan nggak Jadi salah. orang yang dihukum gitu Nah. ya, walaupun nggak melakukan kesalahan. Iya, jadi saya tidak salah apa-apa, tapi kok dihukum. Sedangkan yang A, tenang, saya ngelakuin kesalahan juga nggak dihukum. Kan tidak adil. Nggak adil. Iya. Nah, jadi seperti itu Pak Nasir untuk penebusan dosa atau kafarah ya. Kafarah, kemudian adil, ya keadilan tadi tebusan. Jadi nggak bisa dong sesuatu itu, misalkan kamu sudah dapat hukuman, dia tinggal nebus. Istilahnya kayak nyogok. Ya. Nah, sesuatu itu tidak bisa. Nah, ya mungkin sekarang ini dilakukan oleh beberapa oknum, tapi di hari nanti, yauman tadi, Iya. nggak bisa nyogok-nyogok itu. Nah, ini jadi dijelaskan dalam ayat ini, nyogok, kemudian melemparkan kesalahannya supaya orang lain dihukum. Ya. Itu tidak berlaku nanti di zaman nanti, di masa nanti ya, yauman tadi. Iya, di sini juga dijelaskan betapapun orang tuanya misalnya, memiliki derajat yang tinggi dalam masyarakat, itu pun tidak bisa menebus kesalahan dari Iya. orang itu. Orang itu. Bahkan ya mau dia anak presiden, mau anak siapa, ketika dia salah ya tetap salah. Itulah keadilan tadi ya, menjelaskan tentang adil. Iya. Nah, bahkan di dalam ayat Al-Quran kan dijelaskan itu bahwa mil'ul ard ya, zahaban itu kalau orang punya emas sepenuh bumi sekalipun, terus nanti datang ke akhirat dengan membawa emas sepenuh bumi itu, nggak mungkin diterima. Ini buat nebus kesalahan saya kasih ini, ya Allah, emas satu bumi. Nggak diterima, karena apa? Ya tadi, wattaqu yauman, takutlah kalian, bertakwalah kalian, ya takut terhadap hari di mana, ya tadi ya dijelaskan selanjutnya, jiwa tidak bisa menggantikan jiwa yang lain, kafarah, ya tidak diterima darinya syafaat, ya tidak diterima darinya tebusan, ya semua ditolak. Ya. Ya. Nah, walahum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi itu Bagaimana menurut Bapak hikmah dari ayat ini? Allah menjelaskan bahwasannya memang pemahaman kafarah ini memang sudah dibatalkan secara langsung oleh ayat ini. Nah, hikmah apa yang kita dapat? ya, jadi hikmah yang kita dapat karena ayat ini ya menepis berbagai macam anggapan Bani Israel. Yang pertama ada kafarah, kemudian ada syafaat, ya, kemudian ada tebusan. Nah, supaya mereka jangan tenang-tenang di dunia ini, supaya kita tidak tenang di dunia ini. Kenapa? Kalau kita tenang-tenang, tenang aja nanti ada syafaat, tenang aja nanti ada tebusan dan sebagainya, kita tidak akan beramal soleh, tidak akan berbuat baik. Bahkan malah jadi sewena-wena. Iya, itu dia. Malah kekejian makin merajalela. Dengan inilah adanya suatu faidah yang kita ambil supaya manusia senantiasa berbuat baik. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita bersama Bapak Maulana Nasir Ahmad. Semoga apa-apa yang telah kita diskusikan tadi dapat menambah wawasan kita bersama, baik wawasan kita secara keilmuan maupun rohani. Saya Muhammad Arifin beserta Maulana Nasir Ahmad di studio dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.